Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Inayah. Nah, sebelum memulai pelajaran, gimana nih kabar kalian semua? Sehat kan? Kira-kira semangat nggak ya untuk belajar pagi ini? Semangat dong pastinya. Pagi ini kita akan belajar tata cara tayamum. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama ada pengertian tayamum, yang kedua ada alat tayamum, yang ketiga ada syarat tayamum, yang keempat ada rukun tayamum, yang kelima ada niat tayamum, dan yang keenam ada hikmah tayamum. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian tayamum. Sebelumnya, apa sih itu tayamum? Kira-kira dari kalian semua ada yang tahu nggak? Pasti dari kalian sudah pernah ada yang mendengar istilah kata tayamum. Benar sekali, tayamum adalah cara bersuci pengganti wudhu dan mandi wajib. Lantas, kira-kira kapan ya kita boleh melakukan tayamum? Nah, kita bisa melakukan tayamum ketika misal kita berada pada daerah yang sangat sulit air atau kita tidak menemukan air sama sekali. Nah, kita diperbolehkan untuk bertayamum. Selain itu, apalagi ya? Selanjutnya, kita akan masuk ke materi alat tayamum. Nah, kalau wudhu kita kan pakai air. Lantas, kalau tayamum kita pakai apa ya? Nah, benar sekali. Ketika kita hendak bertayamum, kita bisa menggunakan tanah berdebu yang suci. Contohnya apa? Contohnya yang pertama ada debu di tembok atau debu di tanah yang tidak ada kotorannya. Oke, anak-anak, masih semangat belum? Masih dong. Selanjutnya, kita akan masuk materi yang ketiga, yaitu syarat tayamum. Apa aja sih, Bu, syarat tayamum? Nah, tayamum boleh dilakukan jika yang pertama, tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudu. Yang kedua, kondisi badan yang sakit dan tidak boleh terkena air. Kira-kira dari kalian semua sudah ada yang pernah melakukan tayamum belum ya? Ketika melakukan tayamum, kita juga harus tahu nih rukun dari tayamum. Ada berapa Bu rukun dari tayamum? Nah, rukun dari tayamum itu ada 4. Yang pertama, ada niat. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib atau urut. Jadi, rukun tayamum harus dilakukan dengan tertib dan urut. Nggak boleh diloncat-loncati. Artinya misal, Bu, sebelum niat, apakah saya boleh melakukan membasuh wajah dulu? Nah, sudah pasti jawabannya apa? Tidak boleh. Karena rukun tayamum itu harus dilakukan secara tertib dan runtut. Kemudian kita akan masuk materi yang kelima, yaitu niat tayamum. Gimana sih Bu bacaan niat tayamum? Oke, niat tayamum adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istijahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Apa Bu artinya? Artinya adalah sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang harus kita ingat, tayamum itu hanya bisa digunakan satu kali sholat. Lantas kalau kita mau sholat harus bertayamum lagi Bu? Iya, benar sekali. Ketika kita hendak sholat berarti kita harus bertayamum kembali. Nah, anak-anak,
Sekarang, Ibu akan menjelaskan apa hikmah dari tayamum. Terdapat beberapa hikmah dari tayamum. Di antaranya adalah A. Tayamum bukti bahwa Allah sayang dengan kita. B. Tanah lebih mudah didapatkan di sekeliling kita. C. Memudahkan manusia dalam beribadah. D. Mengingatkan asal mula ciptaan manusia. Jadi ketika kita bertayamum ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Oke anak-anak, sekarang kita sudah berada di penghujung pelajaran. Nah, tadi kita sudah belajar pengertian tayamum, alat tayamum, syarat tayamum, rukun tayamum, niat tayamum, dan hikmah tayamum. Dari sekian banyak materi di bab tayamum yang sudah kita pelajari, mana materi yang belum kalian pahami? Nah, bagi kalian yang ingin bertanya, Ibu persilahkan dengan mengangkat tangan dan menyebutkan nama kalian. Sekarang, kita akan menyimpulkan tentang bab tayamum yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi junub yang dilakukan dengan menggunakan debu atau tanah yang suci dalam kondisi tertentu. Ketika tidak ada air atau tidak dapat mengakses air karena alasan tertentu seperti sakit atau kesulitan lainnya. Dengan kata lain, tayamum adalah cara alternatif yang sah untuk bersuci dalam kondisi tertentu, tetapi bukan pengganti wudhu atau mandi secara umum. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu ada pantun nih buat kalian semua. Burung dara terbang tinggi, hinggaplah dia di dahan pohon kelapa. Senantiasa jaga iman kita setiap hari, agar kita selalu dalam ridhonya. Terima kasih. Tetap semangat anak-anak hebat semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.